Polisi telah merampungkan proses autopsi 7 remaja yang ditemukan tewas tenggelam di Kali Bekasi. Seluruh jenazah korban pun telah dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Lalu benarkah korban dan puluhan rekannya berkumpul untuk melakukan aksi tawuran? Berikut liputan tim penyekap tabir bersama saya, Yohana Gabriela. Kalau dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, pesta itu sebutan mereka untuk ajakan tawuran. Gerombolan kedua datang, dia bawa sajam, langsung polisi datang. Perintis itu mengeluarkan tembakan 2 kali dan bawa anjing pelacak 3. Memang anak kita teroris. Bukan tidak diizinkan, tapi ini adalah SOP untuk kecepatan proses identifikasi. Enggak. Abang! Nanti dulu nanti. Sebentar ya Allah. Abang, ya Allah. Melinda, ibunda Vino Satriani, salah satu remaja yang tewas tenggelam di Kali Bekasi, tak kuasa menahan tangis. Ia tak percaya kalau anaknya tewas dengan cara yang cukup tragis. Vino adalah satu dari 7 korban tewas saat tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota menggerebek sebuah warung di Jalan Cipendawa Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Lurus. Balik lagi terus. Terus. Tangis Melinda berlanjut ketika jenazah Vino tiba di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kelurahan Mustika Sari, Mustika Jaya, Bekasi. Setelah disolatkan, malam itu juga jenazah Vino langsung dimakamkan di bawah guyuran hujan. Lagi-lagi, Melinda meratapi kepergian Vino saat berziarah ke makam bersama tim menyingkap tabir. Kepada kami, Melinda pun menceritakan awal mula sang anak pamit kepadanya pada Jumat malam pekan lalu. Awal mulanya dia itu sekitar jam 8, dia rapi-rapi ke kamar saya minta duit pamit untuk merayakan ulang tahunnya. Pamitnya mau kemana? Mau ke rumah neneknya sama jemput temennya Sanu di Jakarta. Mak minta duit dong, buat apa bang? Kan hari ini abang ulang tahun, dia bilang. Habis itu udah dia pamitan pergi, komunikasi terakhir itu jam 2. Jam 2 komunikasi itu masih ada, masih aktif. Jam 3:30, 4 udah nggak aktif, lost contact. Besoknya saya bikin status di Facebook dan Instagram dia, karena kan saya sadap tuh IG sama Facebooknya. Saya bilang siapa yang menemukan Vino, siapa yang membawa Vino ke rumah, bakal ayah Vino kasih imbalan. Datanglah temannya. Datang temannya, Bapak Vino ada di Polsek Rawalumbu, Kemang. Ayahnya ngontek orang Kanit sana, Pak Ompi. Dan izin ada anak saya Vino, oh udah dilimpahkan ke Polres.
Saya malam itu juga saya langsung ke Polres. Dari Polres saya suruh datang lagi besok. Saya datang hari Senin. Saya ke bagian Resmob, bagian penyidik. Ciri-ciri Vino nggak ada, ciri-cirinya dikasih tahu ayahnya. Coba abang langsung ke rumah sakit Polri, Kramat Jati, bawa data-data, tapi jangan bawa istrinya. Dia bilang gitu. Langsung ayahnya langsung, wah jangan-jangan anak gua. Kekhawatiran Melinda tentang kondisi anaknya pun akhirnya terjawab. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati memastikan kalau 1 dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi adalah Vino Satriani. Saat itu keluarga mengaku kecewa terhadap pihak Rumah Sakit Polri lantaran tidak bisa untuk melihat jenazah Vino. Berita di TV itu siapa yang kehilangan anak datang ke sana bawa data-data langsung diperlihatkan, ternyata tidak bisa melihat jasad. Gitu. Ada apakah saya bilang? Saya cuma ingin melihat jasad anak saya, mukanya. Nggak usah deh ibaratnya dibawa, nggak boleh langsung dibawa nggak apa-apa. Saya pengen melihat saja gitu. Benarkah itu anak saya? Saya bilang tidak perlu tes DNA, tidak perlu data-data begini. Saya melihat wajahnya aja saya sudah mengenali kok. Dari tanda, dari gigi saya sudah mengenali. Dari rambut sudah mengenali saya. Tapi caranya nggak begini. Kenapa sih saya dihalang-halangi untuk melihat jenazah anak saya? Meski sudah mengikhlaskan kepergian sang anak, namun Melinda mengaku kecewa dengan perlakuan tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota terhadap Vino dan teman-temannya. Kecebur itu karena dia ketakutan kan. Perintis itu mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali. Dan bawa anjing pelacak 3. Memang anak kita teroris. Anak kita bukan teroris. Gitu loh. Maksudnya gini, bolehlah memperingati remaja ini. Boleh. Tapi lihat dulu di sekitarannya. Dia mau memperingati tembakan itu di sekitarnya ada membahayakan anak-anak ini enggak? Memang di situ menemukan senjata tajam, tapi belum tentu Vino. Kini Vino Satriani telah pergi untuk selamanya. Di mata Melinda, Vino merupakan anak yang baik dan penurut. Dia ini kesehariannya gimana ya? Pendiam, nggak banyak ngomong, sopan santun, baik. Gak neko-neko, baik lah pokoknya. Baik. Dan teman-temannya pun gak nyangka itu Vino. Karena saksi hidupnya tuh ngomong katanya Vino tuh ketangkep. Kenapa kok tiba-tiba nyemplung. Iya, tugas pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi 7 jenazah remaja yang tewas di Kali Bekasi sudah selesai. Pihak rumah sakit pun telah menyerahkan seluruh jenazah ke keluarganya masing-masing. Lalu, bagaimana tanggapan rumah sakit soal kekecewaan keluarga yang sempat dilarang untuk melihat jenazah korban? Memang dalam prosedur identifikasi, ya apalagi dengan jenazah yang udah beberapa lewat dari 24 jam, ada proses pembusukan. Itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu karena menimbulkan bias nanti. Jadi SOP kalau kita berikan itu melanggar SOP kami, ya. Sehingga nanti sesuai dengan SOP ini keluarga harus melaporkan ciri-ciri orang yang hilang, gitu ya, detailnya orang hilang. Kemudian di satu sisi kepada satu tim antemortem namanya ini dikumpulkan. Di satu sisi ada tim lagi yang memeriksa jenazah, ya. Nah, ini yang kemudian baru prosesnya rekonsiliasi, mencocokkan apakah ini cocok, ya. Yang mana cocok dengan si A, cocok dengan data antemortem dengan data postmortem yang mana. Nah, itu prosedur yang kami. Saat terjadi penggerebekan, bukan hanya 7 remaja ini saja yang melompat ke kali. Puluhan remaja lainnya juga ikut terjun
namun mereka berhasil menyelamatkan diri. Remaja yang menceburkan diri ke kali berjuang hidup dengan cara berenang ke tepi kali. Salah satu korban selamat sempat mengungkapkan kepada kami bagaimana ia berusaha menyelamatkan diri. Di aliran kali inilah puluhan remaja yang pada Sabtu dini hari 22 September 2024 lalu berjuang untuk hidup. Tanpa pikir panjang, mereka menceburkan diri ke kali ini setelah warung tempatnya berkumpul disatroni patroli tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota. Dengan sekuat tenaga, puluhan remaja itu menyeberang membelah aliran kali. Yang kuat selamat, sedangkan yang tak kuat dan tidak memiliki keahlian renang tewas terseret arus. Sampai akhirnya jasad mereka ditemukan mengapung sekitar 300 meter dari tempat mereka melompat. Salah satu korban selamat adalah MD. Remaja ini selamat setelah berjuang sekuat tenaga membelah kali Bekasi. Menurut MD, ia sama sekali tak mengetahui kalau pada Sabtu dini hari lalu itu akan ada rencana tawuran. Boleh diceritain sebetulnya awal mula hingga akhirnya Mas ikutan atau terlibat pada saat di TKP hari Sabtu dini hari itu seperti apa sih Mas? Dari awal tuh lagi main PS sama temen kan, lagi main PS, terus di WA sama temen diajakin buat ngeliwat. Terus baru jalan ke Cikunir, dari Cikunir tuh ngeliwat di situ, kisaran 25 orangan lah. Pas udah jam 12-an pulang, tapi di situ ada yang paling depan tuh yang ngapalain ke TKP dulu. Pas dari TKP tuh nyampe jam 1-an, tuh nggak lamaan ada geng kedua datang. Pas udah geng kedua datang tuh bawa sajam, kisaran 5 menit, langsung polisi datang, langsung bubar semua. Langsung pada nggak karuan, langsung pada nyemplung. Saya nyebrangin kali, polisi tuh bilang kayak, "Woi, muter balik." Itu kan ada, pendengaran saya ada yang teriak, "Tolong" tuh. Polisi tuh bilang, "Woi, mati itu." Terus pas saya udah pengen nyampe di daratan di ujung, polisi bilang, "Gua tembak lo." Tapi saya nggak dengar suara tembakan. Di bagian saya tuh nggak ada arus, tenang sekali. Nggak ada arus, oke. Ketinggiannya? Ketinggiannya tuh pas saya nyebur tuh, pas di pinggir masih segini. Itu saya masih jalan di air. Terus pas di tengah-tengah udah semata, baru saya berenang sampai ujung. Terus pas habis naik, langsung masuk ke perumahan, langsung keluar kampung, langsung udah jalan pulang. Nggak tahu juga ya polisinya ada berapa banyak di sekitar lokasi? Kalau banyak sih nggak tahu, tapi perkiraan dari lampu sih kelihatan 5 motor. Oh, ada 5 motor, iya. Polisi di situ? Iya. Oke, dengan teriak-teriak kayak gitu? Nggak teriak-teriak, dia datang langsung ngebut. Dia ngebut, kedengaran suara motor ngebut tuh, langsung bocah pada bubar gitu. Saya kan nggak tahu tuh bubar kenapa, terus ada yang bilang polisi-polisi, saya ngikutin lari. Lalu pada saat di TKP, apa yang sebetulnya Masnya lakukan di sana? Dari ngeliwat sih nggak ada minum-minum. Saya juga sempat tidur di situ. Tidur, pas kelamaan ada gerombolan kedua datang, dia bawa sajam. Dia langsung ke belakang warung yang lagi ituin tuh di TKP, langsung ke belakang, naruh sajam, salaman. Temen saya mungkin gak enak hati gitu kan, ngajakin pulang. Langsung polisi datang. Pemirsa, disinilah tempat kejadian perkara, para remaja berkumpul. Bisa Anda bayangkan pemirsa,
warung sebesar ini muat sekitar 60 remaja berkumpul di tempat ini. Di sini ada bangku-bangku dari kayu dan juga dari bambu, dan di sini juga ada meja-meja. Memang kalau kita lihat ini seperti bangunan yang terbuat dari kayu ataupun dari bambu. Dan di sebelah sana, persis di belakang warung ini terdapat kali. Diduga ini mereka melarikan diri kabur ke belakang dan langsung melarikan diri ke Kali Bekasi sekitar sini. Kita akan coba menyusuri kali tersebut. Ya, bisa dapat Anda bayangkan pemirsa bagaimana para remaja ini berjuang untuk melarikan diri dari polisi dengan kali yang cukup luas untuk menuju ke seberang dan bahkan juga cukup dalam berdasarkan kesaksian dari korban yang selamat. Di balik tanggul inilah 7 jenazah remaja yang disebut-sebut akan melakukan aksi tawuran ditemukan. Dan menurut polisi, mereka memiliki kode dengan istilah pesta ketika hendak melakukan tawuran. Tragedi di Kali Bekasi sempat menggegerkan publik. Bagaimana tidak? Dalam waktu bersamaan, ditemukan 7 mayat manusia mengapung di aliran kali yang saat itu airnya tidak terlalu tinggi. Pemandangan yang tak biasa ini pun kontan menyita perhatian warga perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, yang lokasinya persis di belakang kali tempat ke-7 mayat ditemukan. Suci, wanita bercadar yang kami temui ini adalah orang pertama yang melihat mayat di kali. Saat itu, Minggu 22 September 2024, Suci sedang mencari kucingnya yang hilang. Bu Suci, bisa dijelaskan awal mula Ibu ini melihat atau menyaksikan adanya remaja atau korban yang mengambang di Kali Bekasi ini seperti apa nih? Dia hari Minggu pagi sekitar sebelum jam 6 pagi lah, sekitar 5.45 atau ya sekitar itulah ya. Saya memang aktivitas saya memang sehari-hari setiap pagi, setiap sore itu suka memberi makan kucing-kucing di sini ya. Kucing-kucing sini saya kasih makan di pinggir tanggul dan salah satu kucingnya itu nggak ada. Salah satu kucing saya itu belum pulang dari semalam. Jadi setelah ngasih makan, mereka sedang pada makan, saya menyisir kali untuk mencari satu kucing ini. Pagi itu di tengah-tengah kali itu ada pemandangan yang menyita perhatian saya seperti orang yang sedang tidur di tengah kali gitu. Pada saat itu yang Ibu lihat hanya satu saja atau bagaimana? Yang menyita perhatian saya satu, karena posisinya miring, memakai kaos pendek, jadi tangan dan wajahnya itu terlihat. Jadi yang sebelahnya itu tertelungkup, jadi itu saya awalnya tidak ngeh kalau itu jenazah juga. Oke, jadi pada saat kejadian ada 2 ya Bu ya? Iya, pada saat kejadian yang menarik perhatian saya itu hanya 2 itu. 1, terus yang ternyata setelah diamati kok sepertinya itu ada lagi, cuma dia tertelungkup. Nah, saat itu ada bapak-bapak yang sedang jogging, saya meminta tolong sama beliau untuk membantu saya memastikan apakah itu jenazah manusia atau hanya manekin. Tapi bapak itu tidak berani turun ke bawah gitu kan. Saya nggak berani turun ke bawah Bu, tapi sepertinya memang itu manusia. Jadi kita panggil orang untuk turun ke bawah melihat dari dekat. Jadi ada satu bapak yang benar-benar masuk turun ke kali, melihat dari dekat dan memastikan itu benar-benar orang, benar-benar manusia. Jadi kita awalnya tuh hanya melihat 5 jenazah. Kemudian ketika akan dievakuasi oleh tim SAR, ternyata muncul lagi 2 gitu. Jadi soalnya ada 7. Belakangan Suci baru mengetahui kalau ke-7 mayat tersebut adalah remaja yang nekat menceburkan diri ke Kali Bekasi saat terjadi penggerebekan oleh tim patroli presisi Polres Metro Bekasi Kota pada Sabtu dini hari. Hal ini diperkuat
dengan ditangkapnya gerombolan remaja sebelum penemuan mayat tersebut. Gerombolan remaja ini ditangkap dalam keadaan basah kuyup. Peristiwa tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi ini bermula dari adanya informasi akan ada tawuran di wilayah kota Bekasi. Aparat kepolisian Resort Metro Bekasi Kota kemudian mencoba untuk melakukan pencegahan. Tim patroli pun dikerahkan menuju lokasi yang telah diketahui menjadi titik kumpul. Awalnya tim patroli presisi ini memperoleh informasi terkait adanya tawuran itu dari live Instagram. Pada akhirnya diketahui ternyata tempat itu ada di sekitaran pabrik semen Melkedip. Kalau dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, keterangan saksi-saksi yang sudah kami periksa, pesta itu sebutan mereka untuk ajakan tawuran. Jadi pesta itu ajakan untuk melakukan tawuran. Inilah bukti yang menguatkan kalau puluhan remaja yang berkumpul di sebuah warung di Jalan Cipendawa Bojong Menteng, Rawalumbu, Bekasi, hendak melakukan tawuran. Tak kurang dari 15 senjata tajam berbagai jenis disita dari tempat mereka berkumpul. Kasus penyelidikan dan penyidikan tragedi di Kali Bekasi belum usai. Polisi masih terus meminta keterangan dari sejumlah personil yang bertugas saat itu. Terkait dengan peristiwa ini, maka hal inilah yang dilakukan pendalaman oleh pihak Propam. Apakah pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh tim patroli presisi ini ada dugaan pelanggaran disiplin atau dugaan pelanggaran pidanakah? Inilah yang masih berproses. Hingga kini, keluarga masih belum puas dengan proses pengungkapan kasus tewasnya anak-anak mereka. Mereka ingin tragedi di Kali Bekasi diungkap secara terang benderang.